Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil iktisami bi hablillah wa huwa alladzi adzabu nabiyyu Muhammad wa ahsana ta'dibu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ushini binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Di dalam khutbah saya hari ini bertemakan tentang Islam, agama, toleransi, konsep moderasi beragama. Tasamuh atau toleransi adalah sikap berlapang dada untuk menghargai dan menghormati adanya perbedaan dan keragaman. Syariat Islam telah mengajarkan 3 konsep toleransi sebagaimana dikenal dalam undang-undang negara dengan istilah tri kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. 3 kerukunan inilah yang harus diwujudkan bersama seluruh masyarakat demi terwujudnya negara yang aman, damai, sejahtera lahir dan batin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Pertama, toleransi intern umat beragama. Maksudnya adalah kerukunan yang terjalin antara sama pemeluk agama dalam pandangan Islam. Seluruh umat Islam pada hakikatnya adalah bersaudara sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Prinsip persaudaraan mereka diikat dengan tali akidah yang kokoh sehingga menumbuhkan sikap militansi keberagaman yang luar biasa. Diikat dengan tali kasih sayang sehingga menumbuhkan sikap simpati dan empati walaupun mereka tidak terlahir dari rahim yang sama. Rasulullah SAW menggambarkan hubungan persaudaraan kaum muslimin dalam sebuah ilustrasi yang sangat indah. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagiannya menguatkan bagian yang lain, kemudian juga meningkatkan jalan-jalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Islam sebagaimana agama rahmatan lil alamin tidak hanya menganjurkan kerukunan sesama umat Islam, tapi juga mendorong terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Dalam dakwah misalnya, umat Islam dilarang memaksakan kehendak sekalipun materi yang disampaikan berhubungan dengan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Lakum dinukum waliyati. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Demikian pula Islam melarang tindakan pelecehan terhadap keyakinan orang lain, karena tindakan semacam ini akan membuat pihak lain mudah tersinggung, bahkan bisa menyulut konflik horizontal. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tasubbul ladzina min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebaliknya, justru Islam mendorong dalam rangka merawat toleransi ini agar terwujudnya sebuah kerjasama yang real, terdampak maslahat baik kepada lingkungan masyarakat sekitar, bangsa dan negara. Kita perhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu lil ladzina yaquluna fiddin wa lam yakhruju min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerayu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, toleransi antar umat dan pemerintah. Selain dua kerukunan yang di atas, Islam juga mewajibkan seluruh umat Islam agar selalu taat dan loyal terhadap pemerintah, selama pemerintah tidak menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan dan tidak menyuruh kita untuk berbuat kezaliman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya bagi kamu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dengan keragaman etnis, suku, budaya yang luar biasa, bahkan keragaman agama dan keyakinan. Bangsa yang besar ini sangat membutuhkan kebesaran jiwa seluruh warganya untuk hidup berdampingan. Dengan rukun, toleransi atau kerukunan menjadi modal utama untuk menggapai harapan membangun bangsa dan negara Indonesia ini yang kuat dan disegani. Ingat, tanpa toleransi mustahil akan tercipta sebuah kerukunan. Tanpa adanya kerukunan mustahil pula terwujud sebuah persatuan dan kesatuan. Dan tanpa adanya persatuan dan kesatuan, jangan pernah berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Semoga dengan modal kerukunan ini kita dapat membangun bangsa Indonesia yang baik, sehingga kelak menjadi negeri yang dicita-citakan Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, sejahtera lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum ya tahu innahu huwal ghafurur